wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Aima Mufidah, guru SMP Negeri 39 Bandar Lampung, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tematik koneksi antar materi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang akan berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Semuanya akan saya paparkan lebih lanjut pada video kali ini. Sebelum saya mulai menjawab pertanyaan pemantik di depan, saya terlebih dahulu akan memaparkan mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang berbeda, tapi dalam prosesnya akan berjalan berdampingan. Pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat kepada anak-anak untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pada awalnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya di dalam kelas hanya berpusat untuk menyampaikan materi. Jadi, ketika pembelajaran saya lakukan di dalam kelas, saya hanya menyampaikan materi saja tanpa melihat kemampuan murid. Menurut saya, semua murid sama. Saya hanya bertugas untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan yang kedua, pada prosesnya saya selalu berpusat pada hasil tanpa memperhatikan proses dalam pembelajaran. Saya hanya melihat bagaimana hasil mereka ketika ulangan tanpa melihat bagaimana proses mereka belajar dalam kelas. Dan yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan sangatlah teacher center, di mana anak-anak hanya menerima materi tanpa berkontribusi penuh dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya menjadi satu-satunya sumber belajar mereka. Mereka tidak saya beri kesempatan untuk mencari materi atau tambahan ilmu yang lain dari lingkungan sekitar. Semuanya saya berikan dan saya yang akan mencarikan apa yang mereka butuhkan. Pada akhirnya, ternyata anak-anak ini tidak belajar dan akhirnya apa yang saya sampaikan hanya diingat pada saat itu saja. Ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya sangat berdampak kepada murid-murid saya. Saya belum mengerti sepenuhnya mengenai hakikat pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Akibatnya, anak-anak menjadi pasif dan tidak berani menyampaikan pendapat. Selain itu, orang tua menjadikan KKM dan peringkat sebagai tolak ukur keberhasilan anak. Akhirnya, anak terpaksa mempelajari hal-hal di luar kemampuan mereka dan akibatnya kemampuan mereka tidak dapat dikembangkan secara optimal karena saya tidak memperhatikan kemampuan mereka secara individu. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada banyak hal yang berubah dari diri saya. Saya tidak lagi teacher center, tidak lagi fokus kepada hasil dan tidak hanya mentransfer materi. Menurut saya, seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, yang dapat mengakomodasi kemampuan kognitif, psikomotor, afektif, sosial, dan budaya anak, di mana kami tinggal di Lampung. Artinya, kebudayaan Lampung bisa menjadi bahan untuk pembelajaran si anak, sehingga mereka bisa lebih mengenal budayanya. Selain itu, kegiatan-kegiatan di dalam kelas seharusnya berpihak kepada si anak tersebut. Mereka bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang bisa membuat mereka terus ingin belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya juga paham, anak-anak bukanlah kertas yang benar-benar kosong.
tetapi mereka sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar yang dibawa dari rumah menuju ke sekolah. Artinya, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menebalkan tulisan pada kertas tersebut dengan memperhatikan kodrat anak. Dan murid bukanlah objek pembelajaran, mereka mempunyai kodratnya sendiri. Seorang guru dalam pembelajaran harus memperhatikan kodrat keadaan anak tersebut. Nah, murid harus diperlakukan sebagai subjek pembelajaran. Mereka adalah manusia yang bisa berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mengembangkan kemampuan tersebut sehingga mereka bisa membawa hal-hal ini menjadi bekal untuk mereka di masa yang akan datang. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, melakukan praktikum, presentasi, belajar dekat dengan alam, mengembalikan mereka kepada hakikat dan kodratnya adalah tugas kita sebagai seorang guru. Dengan mereka bisa melakukan diskusi dan kolaborasi di dalam kelas, itu yang nanti akan menjadi bekal mereka ketika mereka akan terjun ke masyarakat. Dalam prosesnya, guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat murid. Karena pada akhirnya, seorang guru tidak bisa menentukan hidup dan tumbuhnya murid. Guru hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan tersebut untuk memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Yang dapat segera saya terapkan setelah saya mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di dalam kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Kemudian, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, mengikutsertakan murid dalam perencanaan dan proses belajar. Pada akhirnya, sebagai seorang guru, saya hanya bisa berharap apa yang saya sampaikan di dalam kelas dapat bermanfaat dan berdampak untuk masa depan anak-anak, dan cita-cita mereka dapat tercapai dan terbantu sedikit oleh apa yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.